Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم وبلغه وصدق الرسول الكريم ورسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah, inayahnya serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, dapat melakukan aktivitas dalam segala hal apapun, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diridhoinya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan diberkahinya. Insyaallah. Tak lupa sudah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang nabi yang sangat mulia daripada nabi yang lainnya. Beliau juga membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman jahiliyah dan zaman kesengsaraan menuju zaman yang terang benderang, zaman keindahan, zaman kenyamanan, zaman yang penuh dengan nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan dimanapun teman-teman berada, terkhusus kepada teman-teman kampus saya dan yang saya hormati juga kepada dosen pengampu saya, Ibu Nurliana SPD, sebagaimana ini adalah suatu tugas yang insya Allah akan saya kerjakan dengan materi yang bertemakan yaitu tentang kemuliaan beradab. Jadi teman-teman, mengapa saya memilih dari berbagai ilmu-ilmu yang mulia, ilmu yang berbagus itu, saya memilih satu ilmu ini, yaitu ilmu tentang adab. Kenapa? Karena adab itu sendiri adalah ilmu yang memang sangat diperlukan oleh manusia, bahkan sangat diperlukannya sampai ada hadis Rasulullah khususnya kepada umat muslim, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang berbunyi, innama bu'istu la liutammima makarimat akhlaq. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus hanya untuk membenarkan kesolehan akhlak manusia. Jadi sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi hanya untuk memperindah akhlak manusia. Karena akhlak ini adalah sesuatu yang penting. Sesuatu kegiatan apabila tidak diberikan akhlak atau adab, maka sesuatu itu tidak dapat diberkahi. Maka dengan keberkahan itu seorang tidak akan bisa memanfaatkan apabila tidak ada berkahnya. Jadi teman-teman semuanya, mengenai akhlak dan adab ini sebenarnya ada perbedaan sedikit teman-teman. Kalau akhlak itu adalah perilaku atau tabiat seseorang, tabiat manusia. Makanya akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul majmu'ah. Akhlak karimah dan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kalau akhlakul majmu'ah adalah akhlak yang sebaliknya, artinya akhlak yang buruk. Kemudian adab itu sendiri adalah nilai-nilai yang didapatkan hanya dengan cara belajar, itu adab. Jadi adab adalah nilai-nilai yang didapatkan dengan cara belajar. Kalau akhlak itu tabiat atau perilaku manusia dan sebagainya. Makanya untuk membentuk akhlak yang baik itu dengan cara sholat.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, ini penggalanya, inna salata tanhar 'anil fahsyi wal munkar. Sesungguhnya surah itu menjauhkan atau menghindarkan manusia dari perbuatan keji dan munkar. Apabila ada seorang yang memang perbuatannya masih akhlaknya ini masih kurang, maka sholatlah. Dan apabila sholat tersebut itu tidak membuat akhlaknya menjadi baik, maka tanyakan kepada dirinya sendiri, jangan tanyakan kepada sholatnya. Jadi, seperti itu teman-teman, adab. Jadi adab dan akhlak ini sedikit sama gitu ya. Cuma bedanya kalau adab ini dipelajari. Seperti makanya ada adab makan, adab mandi, adab murid terhadap seorang guru, adab guru terhadap seorang murid, adab guru kepada lingkungan, adab murid terhadap lingkungan. Ada semuanya mengenai adab-adab. Makanya Islam itu adalah rahmatul alamin. Segala sesuatu perkara kecil pun dinilai dengan pahala, itu dengan adab, teman-teman. Kemudian orang terdahulu mencari adab itu selama 20 tahun, mempelajari adab itu selama 20 tahun. Sedangkan menuntut ilmunya, mencari ilmunya itu selama 2 tahun. Kenapa seperti demikian? Karena salah satu ilmu untuk menuntut ilmu adalah adab. Jadi menuntut ilmu itu ada ilmunya. Menuntut ilmu itu ada ilmunya, itu adab. Begitu teman-teman. Makanya apabila seseorang yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya yang paling baik itu akhlaknya diperbaiki terlebih dahulu. Itu kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, Masya Allah, tabarakallah, ini sudah keterbalikan. Jadi kebalikan daripada orang-orang terdahulu. Kalau di sini tuh banyak mengajar ilmu sampai S1, S2, S3, bahkan sampai S3 ya. Tapi apa keadaannya? Mereka tidak beradab sehingga ilmu-ilmu tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Karena ada apa? Al-adabu fawqa ilmi. Adab itu berada di atas ilmu, teman-teman. Makanya sebaik-baik apapun ilmunya itu, apabila tidak ada adabnya, maka percuma. Orang tersebut masih dinilai 0 atau dinilai 0, karena orang tersebut masih tidak mempunyai apa-apa. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah berkata, teman-teman, bahwasanya saya lebih menghargai orang beradab, kata Syekh Abdul Qadir. Tetapi saya lebih menghargai orang beradab. Jika karena ilmu, maka iblis pun berilmu. Nah, jadi situ maka adab itu lebih penting. Kalau memang teman-teman, kalau memang zaman sekarang ini mereka hanya mencari ilmu, berarti iblis lebih mulia daripada mereka. Karena iblis ilmunya lebih tinggi. Cuman yang membedakan kita dengan iblis itu yang adabnya, teman-teman. Makanya adab itu diutamakan. Adab itu adalah sangat penting bagi kita semua, sehingga adab itu perlu diajarin, perlu kita pelajari sehingga kita menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Segala sesuatu ilmu itu akan menjadi berkah. Kemudian pekerjaan menjadi berkah apabila kita mempunyai akhlak dan adab yang kita terapkan terhadap pekerjaan tersebut atau dalam menuntut ilmu, seperti itu. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Pesan saya adalah satu, teman-teman. Jadi al-adabu fawqa ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Jadi sebaik-baik apapun ilmu yang Anda miliki, apabila tidak dibarengi dengan adab, maka dinilai 0 atau dinilai 0, karena ilmu itu tidak akan berkah apabila tidak ada adabnya. Sehingga pun ilmu tersebut tidak akan digunakan di masyarakat. Karena apa? Karena adabnya tidak ada. Jadi itu mungkin pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.